Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pengkreditan pajak luar negeri PPh pasal 24. Ini saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 10. Yang pertama yaitu ada Gani Kusumawati dengan NIM 432 sebagai moderator pertama. Lalu yang kedua ada Aurora Jauharatun Nabila dengan NIM 436 sebagai moderator yang ketiga. Untuk yang ketiga yaitu ada Ahmad Ari Julianto dengan NIM 4040 sebagai moderator kedua. Yang terakhir yaitu ada Monica Twintin Usweni dengan NIM 4084 sebagai moderator keempat. Lalu di sini saya akan mempresentasikan tentang pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan 24 merupakan pajak yang terutang atau yang dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri tersebut dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Pengkreditan pajak yang dimaksudkan dalam pasal 24 untuk menghindarkan pajak berganda, tetapi jumlah yang dikreditkan tidak melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada prinsipnya, bagi wajib pajak dalam negeri, terutang pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Ketentuan pasal 24 ini mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 24 untuk Undang-Undang Pajak. Penghasilan yang diikuti dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 164 /KMK 03/2002 tentang kredit pajak luar negeri yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 19 April 2002. Lalu ada permohonan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan yang pertama yaitu ada laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Lalu yang kedua ada fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Dan yang ketiga yaitu dokumen pembayaran pajak luar negeri. Permohonan kredit pajak luar negeri tersebut harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Namun, atas permohonan wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran permohonan tersebut karena alasan di luar kemampuan wajib pajak. Lalu, ada perlakuan perpajakan dan penentuan sumber penghasilan. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang dapat dibayarkan di Indonesia yang dikenakan secara langsung atas penghasilan yang didapatkan wajib pajak. Dari contoh kasus tersebut yang dikenakan pajak luar negeri yaitu dari penghasilan yang didapatkan di luar negeri saja. Pajak luar negeri bisa dikreditkan di Indonesia tetapi dengan syarat tidak melebihi besar pajak penghasilan yang dihitung di Indonesia berdasarkan UU PPh. Cara perhitungan pengkreditan pajak penghasilan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan oleh yang pertama yaitu penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat berkedudukan. Lalu yang kedua yaitu penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa. Sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat berkedudukan atau berada. Lalu yang ketiga yaitu penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat yaitu penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang kelima yaitu penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Lalu yang keenam yaitu ada penghasilan dan pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada.
Lalu yang ketujuh yaitu keutuhan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berkala. Untuk yang kedelapan yaitu ada keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berkala. Apabila terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayarkan di luar negeri, maka besarnya pajak yang dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari perhitungan awal. Maka selisih pajak PPh terutang ditambah dengan pajak PPh terutang tahun sebelumnya. Lalu ada penggabungan penghasilan. Untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri, maka seluruh penghasilan wajib pajak tersebut digabung. Yang pertama yaitu penghasilan dari usaha, yaitu dilakukan dalam pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Lalu yang kedua yaitu penghasilan lainnya, yaitu dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Yang ketiga yaitu penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu dilakukan dalam tahun pajak pada saat diperolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Lalu ada saat penggabungan penghasilan. Apabila dalam penghasilan kena pajak ternyata terdapat penghasilan yang berasal dari luar negeri, maka penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia. Prinsip dasarnya, pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan kena pajak yang dihitung atas dasar seluruh penghasilan yang diterima atas diperoleh wajib pajak, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur kewenangan Menteri Keuangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal usaha luar negeri, selain badan usaha yang manual sahamnya di Bursa Efek dengan ketentuan. Yang pertama yaitu penyertaan modal wajib pajak dalam negeri sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor. Lalu yang kedua yaitu secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal sebesar 50% atau lebih dari jumlah saham yang disetor. Lalu ini akan dilanjutkan oleh moderator yang kedua. Beberapa contoh perhitungan. PT Amerta yang berkedudukan di Jakarta menerima dan memperoleh penghasilan neto dalam tahun pajak 2015 dari sumber luar negeri sebagai berikut. Penghasilan dari hasil usaha Singapura dalam tahun pajak 2015 sebesar 800 juta. Yang kedua, dividen atas pemilikan saham pada Singapura Ltd di Singapura sebesar 200 juta yang berasal dari keuntungan tahun 2012 yang ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 2012 dan baru bayar dalam tahun 2015. Yang ketiga, dividen atas penyertaan saham sebesar 70% pada Sung Lee Corporation di Hong Kong yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek sebesar 75 juta berasal dari keuntungan saham tahun 2013 yang berasal dari keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2015. Yang keempat, bunga kuartal 4 tahun 2015 sebesar 100 juta dari Riza di Kuala Lumpur yang baru akan diterima bulan Juli 2016. Berdasarkan data di atas, penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan dalam negeri tahun pajak 2015 adalah penghasilan yang bersumber dari 1. Penghasilan usaha dari Singapura butir ke-1, 2. Penghasilan dari dividen butir kedua, yang ketiga penghasilan dividen dari butir ketiga. Penghasilan yang berasal dari bunga butir keempat digabungkan dengan penghasilan dalam negeri tahun pajak 2016. Penghitungan kredit pajak luar negeri wajib pajak badan. PT Abadi di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2016 sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri sebesar 1 miliar. Penghasilan luar negeri dengan tarif pajak 20% sebesar 1 miliar. Penghitungan jumlah maksimum kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan luar negeri sebesar 1 miliar, penghasilan dalam negeri 1 miliar ditambah dengan penghasilan neto yang menjadi 2 miliar. Yang kedua, apabila jumlah penghasilan neto sama dengan penghasilan kena pajak, maka sesuai dengan tarif pasal 17, pajak penghasilan yang terutang sebesar 25% dikali 2 miliar dengan hasil 500 juta. Yang ketiga, batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah 1 miliar dibagi 2 miliar dikali 500 juta sama dengan 250 juta. Oleh karena batas maksimum kredit pajak luar negeri sebesar 250 juta lebih besar dari jumlah pajak luar negeri yang terutang atau dibayar di luar negeri yaitu sebesar 200 juta.
dalam kurung 20% dikali 1 miliar, maka jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan sebesar 200 juta. Penghitungan kredit pajak luar negeri wajib pajak orang pribadi. Seperti pada contoh perhitungan ke kredit pajak luar negeri wajib pajak badan, apabila penghasilan tersebut diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi, untuk menghitung penghasilan kena pajak harus dikurangi terlebih dahulu dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP tahun 2015. Perhitungan PPh pasal 24 menjadi sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan neto dalam negeri PTKP TK-0 1 miliar dikurangi 36 juta dengan hasil 964 juta. Penghasilan neto luar negeri sebesar 1 miliar, penghasilan kena pajak sebesar 1 miliar 964 juta. Yang kedua, pajak penghasilan terutang sesuai tarif pasal 17 UU PPh. 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta. 25% dikali 250 juta sama dengan 62.500.000. 30% dikali 1.464.700.000 sama dengan 439.200.000 rupiah. Total sebesar 534.200.000. Yang ketiga, batas maksimum kredit pajak luar negeri 1 miliar per 1.175.700.000 dikali 534.200.000 sama dengan 271.995.926 rupiah. Pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri sebesar 200 juta ternyata masih lebih kecil dibanding dengan batas maksimum 271.995.926 rupiah. Oleh karena itu, jumlah kredit pajak luar negeri pasal 24 yang diperkenankan adalah 200 juta. Kerugian di dalam negeri. PT Tugu Indah memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2016 sebagai berikut. Penghasilan dari usaha di luar negeri 1 juta, rugi usaha di dalam negeri 200 juta. Pajak atas penghasilan di luar negeri misalnya 40% sebesar 400 juta. Penghitungan maksimum kredit pajak luar negeri serta pajak terutang sebagai berikut. Penghasilan dari usaha di luar negeri sebesar 1 miliar, rugi usaha di dalam negeri 200 juta, dan jumlah penghasilan itu adalah 1 miliar dikurangi 200 juta sebesar 800 juta. Yang kedua, apabila jumlah penghasilan itu sama dengan penghasilan kena pajak, maka sesuai dengan tarif pasal 17 UU PPh, pajak penghasilan yang terutang, yakni 25% dikali 800 juta dengan hasil 200 juta. Yang ketiga, batas maksimum kredit pajak luar negeri 1 miliar dibagi 800 juta dikali 200 juta sama dengan 250 juta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, jumlah maksimum kredit pajak luar negeri dihitung untuk masing-masing negara dengan menerapkan cara perhitungan di atas. Contohnya, PT Elo di Jakarta dalam tahun 2016 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Penghasilan dari dalam negeri sebesar 2 miliar. Penghasilan dari Singapura dengan tarif pajak 40% sebesar 1 miliar. Penghasilan dari Malaysia dengan tarif pajak 30% sebesar 2 miliar. Jumlah penghasilan neto sebesar 5 miliar. Apabila penghasilan neto sama dengan penghasilan kena pajak, maka besarnya pajak penghasilan yang terutang menurut tarif pasal 17 Undang-Undang PPh sebesar 25% dikali 5 miliar sama dengan 1 miliar 250 juta. Batas maksimum kredit pajak luar negeri untuk setiap negara adalah: yang pertama, untuk Singapura 1 miliar dibagi 5 miliar dikali 1 miliar 250 juta sama dengan 250 juta. Pajak yang terutang di luar negeri sebesar 400 juta, lebih besar dari batas maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan. Maka jumlah kredit yang diperkenankan hanya sebesar 250 juta. Untuk Malaysia, 2 miliar dibagi 5 miliar dikali 1 miliar 250 juta sebesar 500 juta. Pajak yang terutang di luar negeri sebesar 600 juta lebih besar dari batas maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan. Maka jumlah kredit pajak yang diperkenankan sebesar 500 juta. Jumlah kredit pajak luar negeri 250 juta ditambah 500 juta sama dengan 750 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerugian di luar negeri. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia. Contoh,
PT Batavia di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2016 sebagai berikut. Di Singapura memperoleh penghasilan sebesar 1 miliar dengan tarif pajak sebesar 40%. Di Malaysia memperoleh penghasilan sebesar 3 miliar dengan tarif pajak sebesar 30%. Di Filipina menderita kerugian sebesar 2 miliar 500 juta. Penghasilan usaha di dalam negeri 4 miliar. Perhitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan luar negeri. Laba di Singapura sebesar 1 miliar. Laba di Malaysia sebesar 3 miliar. Rugi di Filipina tidak ada. Jumlah penghasilan luar negeri 4 miliar. Penghasilan dalam negeri 4 miliar. Jumlah penghasilan neto sebesar 8 miliar. PPh terutang menurut tarif pasal 17 Undang-Undang PPh sebesar 25% dikali 8 miliar sama dengan 2 miliar. Batas maksimum kredit pajak luar negeri untuk masing-masing negara adalah: yang pertama untuk Singapura, 1 miliar dibagi 8 miliar dikali 2 miliar sama dengan 250 juta. Pajak yang terutang di Singapura sebesar 400 juta. Namun maksimum pajak yang dapat dikreditkan hanya sebesar 250 juta. Maka kredit pajak luar negeri yang diperkenankan sebesar 250 juta. Selanjutnya untuk Malaysia, 3 miliar dibagi 8 miliar dikali 2 miliar sama dengan 750 juta. Pajak yang terutang di Malaysia sebesar 900 juta ternyata masih lebih besar dibanding batas maksimumnya, yaitu 750 juta. Oleh karena itu, jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan sebesar 750 juta. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan sebesar 250 juta ditambah 750 juta sama dengan 1 miliar. Dalam contoh perhitungan di atas, tampak dengan jelas bahwa kerugian yang diderita di luar negeri, yaitu di Filipina sebesar 2 miliar 200 juta, tidak boleh digabungkan atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima oleh Indonesia. Penghasilan wajib pajak dikenakan pajak bersifat final. Mengacu pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, mengatur objek pajak yang pengenaan pajaknya tersendiri diatur dengan peraturan pemerintah. Penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final tidak digabungkan dengan penghasilan teratur lainnya. Contoh, PT Jayakarta memperoleh penghasilan tahun 2016 yang terdiri atas: yang pertama, penghasilan dari Tiongkok sebesar 2 miliar dengan tarif pajak 30%. Yang kedua, penghasilan dalam negeri sebesar 3 miliar 500 juta. Dalam penghasilan dalam negeri ini termasuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebesar 500 juta. Perhitungan kredit pajak luar negeri. Yang pertama, penghasilan dari luar negeri. Penghasilan dari Tiongkok sebesar 2 miliar. Penghasilan dari dalam negeri sebesar 3 miliar 500 juta. Koreksi pasal 4 ayat 2 sebesar 500 juta. Dikurangi menjadi 3 miliar. Total penghasilan neto sebesar 5 miliar. PPh terutang sebesar 25% dikali 5 miliar sama dengan 1 miliar 250 juta. Batas maksimum kredit pajak luar negeri sebesar 2 miliar dibagi 5 miliar dikali 1 miliar 250 juta sebesar 500 juta. Pajak yang terutang di Tiongkok sebesar 30% dikali 2 miliar sama dengan 600 juta. Namun, maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan sebesar 500 juta, sehingga jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan hanya sebesar 500 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Monica. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengurangan pengembalian kredit pajak luar negeri sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan pasal 24 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Apabila terjadi pengurangan pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayarkan di luar negeri sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari besarnya perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan. Contoh, dalam waktu 2016, wajib pajak mendapatkan pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri tahun pajak 2015 sebesar 33 juta yang semula telah termasuk dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang terutang untuk pajak tahun 2016
Maka pajak sebesar 33 juta tersebut ditambah pada pajak penghasilan yang terutang dalam waktu pajak 2016. Perubahan besarnya penghasilan luar negeri. Dalam hal ini, terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri. Wajib pajak harus melakukan pemberitahuan SPT untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Apabila akibat pembetulan tersebut terjadi koreksi fiskal di luar negeri yang menyebabkan adanya pertambahan penghasilan yang melibatkan pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri lebih besar daripada yang dilaporkan dalam SPT, sehingga pajak di luar negeri kurang dibayar, maka terdapat kemungkinan pajak penghasilan di Indonesia juga kurang dibayar. Kekurangan tersebut tidak dikenakan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang KUP. Dan yang selanjutnya adalah contoh soal. 1. Penghasilan di luar negeri atau STP sebesar 1 miliar. 2. Penghasilan dalam negeri tahun 2016 sebesar 2 miliar. 3. Penghasilan di luar negeri setelah dikoreksi di luar negeri sebesar 2 miliar. 4. Pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri misalnya 40%. 5. PPh pasal 25 yang dibayar sebesar 440 juta. 6. PPh terutang sebelum dan sudah dikoreksi fiskal di luar negeri sebagai berikut. SPT PPh Badan. 1. Penghasilan luar negeri sebesar 1 miliar. 2. Penghasilan dalam negeri sebesar 2 miliar. 3. Penghasilan kena pajak sebesar 3 miliar. 4. PPh terutang tarif pasal 17 sebesar 750 juta. 5. Kredit pajak luar negeri sebesar 1 miliar dibagi 3 miliar dikali 750 juta sama dengan 250 juta. 6. Harus dibayar di Indonesia sebesar 500 juta. 7. PPh pasal 25 sebesar 440 juta. 8. Pasal 29 sebesar 60 juta. Untuk pembetulan SPT. 1. Penghasilan luar negeri sebesar 2 miliar. 2. Penghasilan dalam negeri sebesar 2 miliar. 3. Penghasilan kena pajak sebesar 4 miliar. 4. PPh terutang tarif pasal 17 sebesar 1 miliar. 5. Kredit pajak luar negeri sebesar 2 miliar dibagi 4 miliar dikali 1 miliar sama dengan 500 juta. 6. Harus dibayar di Indonesia sebesar 500 juta. PPh pasal 25 sebesar 440 juta. 8. Pasal 29 sebesar 60 juta. 9. Masih harus dibayar nihil. Dalam contoh ini terjadi nihil bila terjadi kurang bayar tidak ditagih bunga. Apabila koreksi fiskal di luar negeri menyebabkan penghasilan dan pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri lebih kecil dari yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan, sehingga pajak luar negeri lebih dibayar, maka hal ini akan mengakibatkan pajak penghasilan yang terutang di Indonesia juga menjadi lebih kecil, sehingga pajak penghasilan menjadi lebih dibayar. Atas kelebihan bayar, pajak tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Selanjutnya adalah contoh soal. 1. Penghasilan di luar negeri SPT sebesar 1 miliar. 2. Penghasilan dalam negeri tahun 2016 sebesar 2 miliar. 3. Penghasilan di luar negeri setelah dikoreksi di luar negeri sebesar 700 juta. 4. Pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri misalnya 40%. 5. PPh pasal 25 yang dibayar sebesar 440 juta. 6. PPh terutang sebelum dan sudah dikoreksi fiskal di luar negeri sebagai berikut. SPT. 1. Penghasilan luar negeri sebesar 1 miliar. 2. Penghasilan dalam negeri sebesar 2 miliar. 3. Penghasilan kena pajak sebesar 3 miliar. 4. PPh terutang tarif pasal 2017 sebesar 750 juta. 5. Kredit pajak luar negeri sebesar 1 miliar dibagi 3 miliar dikali 750 juta sebesar 250 juta. 6. Harus dibayar di Indonesia sebesar 500 juta. 7. PPh pasal 25 sebesar 440 juta. 8. PPh pasal 29 sebesar 60 juta. Pembetulan SPT. 1. Penghasilan luar negeri sebesar 700 juta. 2. Penghasilan dalam negeri sebesar 2 miliar. 3. Penghasilan kena pajak sebesar 2 miliar 700 juta. 4. PPh terutang tarif pasal 17 sebesar 675 juta. 5. Kredit pajak luar negeri sebesar 700 juta dibagi 2 miliar 500 juta dikali 675 juta sama dengan 189 juta.
6 harus dibayar di Indonesia sebesar 486 juta. 7 PPh pasal 25 sebesar 440 juta. 8 kurang dibayar sebesar 46 juta. 9 PPh pasal 29 dibayar sebesar 60 juta. 10 lebih dibayar sebesar 14 juta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.